Selamat siang rekan-rekan. Kita berada di daerah Bulu Lawang. Nah, ini beliau-beliau ini adalah pendekar-pendekar organik yang siap untuk mengaplikasikan teman-teman di lapangan. Nah, ini kebetulan aplikasi yang pertama. Nah, ini ada tentara sama polisi yang guyup tidak tukaran di lapangan, ternyata tukarannya di sawahnya Pak Bisri, yaitu menanam padi serentak bersama. Ini saat ini sedang panen. Nah, ini Assalamualaikum Pak Bisri. Waalaikumsalam Bapak. Nah, ini alhamdulillah sekarang sudah panen nih Pak ya. Yang panjenengan aplikasikan yang pertama. Apa kesan panjenengan setelah menggunakan produknya HCS Komando Pak Bisri? Ya, kesan saya lumayan lah, minimal ini sudah buat pelajaran bagi saya. Ya. Nantinya akan saya kembangkan dan saya lanjutkan terus untuk memaksimalkan HCS Komando ini. Siap. Untuk perlakuan jenengan tidak masih menggunakan pupuk kimia apa bagaimana Pak Bisri? Non kimia saya, Pak. Non kimia sama sekali. Wah, itu berarti jenengan sudah ilmu komando edan itu sudah dilakukan ya. Ya. Apa kesan pertama panjenengan di teman-teman pertanian kok wani tidak menggunakan produk kimia Pak Bisri? Ya, sementara dari pengalaman saya yang kemarin ya artinya itu kita mau membandingkan lah istilahnya dari kimia dan organik. Nah, ternyata sekarang yang saya tanam 2 kali ini sudah minimal. Nah, artinya itu pakai organik HCS Komando itu luwe irit, luwe efisien. Gitu ya. Nah, tadi ada beliaunya tadi ngendikan tolong dirupiahkan. Nanti jenengan total sendiri ya Pak ya. Nah, ini selamat pagi Pak. Panjenengan dari Dinas Pertanian Pak. Ya, betul. Dengan Bapak siapa Pak? Dari Supriyanto, Pak. Pak Supriyanto, ini saya mohon keterangan ini. Ada binaan panjenengan yang sudah berani rodo edan tidak menggunakan kimia. Apa kesan panjenengan Pak? Ya, kesan saya penggunaan pupuk kimia organik ini sangat bagus sekali dalam jangka panjang. Dan sementara ini petani ambil jalan pintas, ambil mudahnya pakai kimia non organik. Gitu Pak ya? Ya, dengan kimia organik, ya sama-sama kimia Pak ya, cuma bahannya itu ada yang organik dan non organik. Iya. Organik ini harapannya kan dalam jangka panjang menjaga kesuburan tanah. Kesuburan tanah ya. Memang teman-teman petani itu kan kadang-kadang terlena ya. Bukan terlena atau mungkin tidak ngerti kalau sudah terlalu banyak, mulai panjenengan ngendikan tadi terlenanya tahun 72. Kalau sampai sekarang Yun Sewu Pak, ini tidak menyuburkan tanah, malah mematikan unsur mikrobahara makro atau mikro di tanah Pak ya. Harapan panjenengan ke depannya apa Pak Pri? Harapan saya untuk masyarakat secara umum ini ya pemakaian organik. Soalnya prinsip memupuk itu harus ada 3 unsur. Yang satu memperbaiki struktur tanahnya sendiri. Yang kedua itu memberikan unsur hara. Yang ketiga menjaga mikroba dalam tanah. Ini yang paling penting. Kalau dengan penggunaan kimia non organik ini ya unsur ketiga, faktor yang ketiga ini yang nanti musnah. Soalnya 3 unsur penggunaan pemakaian pupuk organik dengan prinsip memperbaiki struktur tanah itu terjaga, memberikan unsur hara itu jelas, terus mikroba dalam tanah terjaga dalam jangka panjang. Luar biasa. Nah, ini ada rekan panjenengan dengan Bapak siapa dari Pak Kasirin. Pak Kasirin. Ya. Kalau menurut panjenengan bagaimana Pak Kasirin setelah ada bidan panjenengan di Bakalan Bulu Lawang Malang ini menggunakan dan berani untuk menggunakan produk tanpa kimia sama sekali, nol kimia Pak Kasirin? Terima kasih sebelumnya. Jadi karena saya profesi sama dengan Pak Pri, jadi ya tadi sudah diutarakan oleh Pak Pri. Jadi ada 3 unsur itu yang harus kita tekankan kepada petani. Jadi kedepannya biar nanti membudayakan organik di dalam pemupukan itu. Jadi kedepannya seperti itu. Jadi yang jelas kita tekankan walaupun yang 2 kita tetap kita pakai, tapi yang jelas karena mulai tahun 72 itu hara di dalam tanah itu koyokis dikuras Pak. Betul. Jadi kita mengembalikan dengan pupuk organik gitu. Harapan kita ke depan pada petani, mudah-mudahan petani berkenan dan mau mencoba seperti Pak Bisri ini. Memang harus ada yang berani Pak. Karena dengan pupuk kimia itu memang lama-lama itu dampaknya kita nggak menyadari bahwa itu suatu saat pasti merugikan kita.
dengan organik ini memang tidak bisa instan. Kita memang ada tahapan yang memang harus dikerjakan soro kata petani, tapi kedepannya bisa bikin luar biasa. Ya mudah-mudahan ini cikal bakal ya Pak Kasirin dan Pak Pri. Lah ini juga Pak Khairi, ini ada binaan jenengan ini sudah alhamdulillah berani aplikasi tanpa kimia Pak Khairi. Apa kesan panjenengan Pak Khairi? Saya sangat terima kasih sekali kepada Pak Bisri yang telah menggunakan pupuk organik yang sudah diaplikasikan. Terus sudah Pak Bisri, saya juga terima kasih sama Pak Bisri telah mengundang Bapak dari Dinas Pertanian dari Suramil. Saya sangat terima kasih sekali. Wah, luar biasa, mudah-mudahan ini cikal bakal menjadi berkembangnya organik di daerah Bululawang Panjenengan. Wah, ini ada Sersan Mayor Pak Wijaya Babinsa dari Bakalan ya Pak ya. Selamat pagi. Ini juga selain programnya Panglima, ini juga setelah ini ada suatu terobosan yang tidak masuk akal kalau menurut rekan-rekan di lapangan. Apa kesan Pak Wijaya tentang keberanian Pak Bisri ini Pak Wijaya? Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Pada intinya sesuai MOU dari Presiden RI Bapak Joko Widodo dengan Panglima TNI, kami selaku Babinsa sebagai pendamping PPL, yaitu PPL Desa Bakalan Pak Pri. Pada intinya kami memonitor LTT maupun panen dan mengajak para petani untuk menanam padi, dan kalau setelah panen segera cepat tanam. Demikian. Kemudian saya menghimbau juga pada petani dan mengajak agar nantinya bisa mencontoh seperti Pak Bisri. Siap. Demikian Bapak. Gitu ya. Mudah-mudahan ini binaan-binaan panjenengan ini juga termasuk calon-calon pahlawan yang luar biasa mengorganikan Indonesia. Ya kita nggak terlalu muluk-muluk Indonesia, cukup di Bakalan dulu. Dengan cikal bakal di Bakalan mudah-mudahan bisa ditiru oleh teman-teman petani di lapang lainnya. Kesan terakhir panjenengan Pak Bisri sebagai kaula muda juga untuk teman-teman pemuda-pemuda di lapangan, apa yang menjadi harapan panjenengan sebagai pemuda Pak Bisri? Ya, terima kasih untuk pemuda-pemuda yang ingin bertani. Artinya ya kita ayo rame-rame pakai organik dengan sistem yang kita dapat pengalaman masing-masing. Yeah. Yang intinya organik itu lebih baik lah, dari tanaman pertama sampai kedua dan ketiga itu akan tanah menjadi subur nanti. Siap. Ini tanaman panjenengan juga istilahnya sistemnya sistem agak ngawur juga ini ya. Jadi sistem SRI dicampurkan sampai legowo, jadi bentuknya ya kayak begini, tapi luar biasa. Ini mungkin nanti bisa diterademakan ini Pak Pri. Jadi ada sistem SRI sama Pak Cacar legowo. Kami berterima kasih ini Pak Bisri yang sudah melakukan percobaan ini. Ternyata hasilnya setelah kami ubin cukup lumayan, 8,2 ton hasilnya. 8,2 ton itu berapa hektar Pak? Per hektarnya. 1 hektar. Ya. Luar biasa rekan-rekan. Yang saya biasanya sebelum menggunakan organik ini berapa ton Pak? Untuk sementara saya pakai organik. Dalam waktu tanam ini cuma 2 kali ini pakai organik. Yang lainnya dulu tidak sampai seperti itu. Oh gitu. Jadi intinya panjenengan setelah menggunakan HCS Komando Organik ini intinya ada suatu peningkatan ataupun suatu keuntungan untuk pribadi di petani. Oh jadi intinya rekan-rekan ini ada dari dinas ya, insya Allah tidak mungkin membohongi kita di lapangan. Jadi hasil di lapangan kita betul-betul tadi sistem ubin, sistem apapun beliaunya yang sangat tahu. Kami yang jelas intinya dengan produk organik ini mudah-mudahan walaupun soro, jujur soro, tapi tahapan kedepannya bisa luar biasa. Oke, mudah-mudahan berhasil dan sukses, lebih bagus, lebih maju dan lebih barakah. Oke, go sukses organik Bakalan Malang Komando.